Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jeffrianta Tarigan, mahasiswa Magister Hukum Universitas Tarumanegara, yang mana saat ini kami sedang menyelesaikan tugas tengah semester mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa kelas A. Adapun pengampu dosen Bapak Profesor Dr. Ahmad Sudiro SH MH MM MKN dan Ibu Dr. Wilma Silalai SH MH dan Bapak Dr. Heri Firmansyah SH MHum MPA. Di sini kami mencoba untuk mensimulasikan perkara yang kami terima, dan kami sebagai mediator mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang ada atau sengketa yang ada. Dengan ini kami mengucapkan selamat menyaksikan. Malam Ibu, ada yang bisa dibantu? Saya mau ngelapor Pak, saya ditampar sama adik saya. Adik kandung? Adik kandung, satu darah, kandung. Di mana? Di sini Pak, di pipi. Ditamparnya di mana? Di pipi. Enggak, maksudnya Di rumah. Di rumah. Iya. Di rumah Ibu. Di rumah orang tua saya. Oh. Tapi kayaknya nggak ada kelihatan Ibu. Emang ada saksi? Ada Pak, suami saya. Ini. Iya. Bapak lihat Pak. Itu dampingin Pak. Masalahnya? Saya itu mau minta surat sertifikat rumah Pak. Sertifikat rumah? Mama saya, orang tua saya. Oh. Kayak gitu aja, tiba-tiba langsung ditampar gitu aja. Iya, sama adik saya. Kalau Bapak ngeliatnya gimana? Pak, kandung Pak, dia punya hak loh Pak. Ini kandungnya Pak, dia punya hak juga Pak. Gitu. Bang, saya kan nggak Ya bisa. masalahnya kan Pak, kalau adik saya itu kan sering keluar malam gitu Pak, ke teman-temannya gitu, takutnya nanti surat rumahnya, sertifikatnya, surat takut salah gunakan gitu Pak. Makanya saya mau ambil. Cuman gini Bu ya, saya nggak bisa mendengar keterangan dari sepihak. Ini kan pasti ada sebab akibatnya. Saya pengen tahu nih sebabnya apa. Kalau dari Ibu sertifikat rumah itu ya, saya pengen tahu dari adik Ibu bisa dihubungi nggak? Siapa? Buat hubungi. Tapi Pak, adanya hebat Pak, harus dipikiran Pak. Tapi kita nggak bisa nentuin kayak gitu juga Pak. Namanya manusia kan. Takutnya dipakainya aneh-aneh Pak. Bisa kesini nggak? Dek, Itu sepakatannya kurang ajar, Pak. Mas kan kebetulan aja Pak. Bisa datang ya? Oke, kita tunggu deh. Kalau gitu nanti biar keterangannya seperti apa, biar coba saya bantu untuk selesaikan ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau Ibu ya. arahnya mau melaporkan untuk apa? ya ini penganiayaan Pak. Gitu ya. Iya, saya ditampar sama adik saya, dipukul. Kurang ajar itu Pak. Sekak aja dipukul Pak. Oke. Yaudah. Ya, nanti kita tunggu kehadiran adik Ibu ya. Ini nih, orangnya. Ini adiknya. Orangnya nih. Iya. Kenapa? Kata aja rambutnya, pirang-pirang. Bapak diam dulu Pak. Ini kan kita mau nyari apa permasalahannya. Dengan Ibu siapa Bu? Jadi, Dan Bapak? Adam. Ini hubungannya apa? Ini kan kita kakak beradik. Ini kakak saya Pak. Oh. Kakak berapa bersaudara Pak? Kami 3 saudara Pak. Ibu ini yang pertama, sama. Ya. Oke, ini benar berarti ya. Ya. Boleh tahu? Saya udah dengar keterangan dari ibu ini. Boleh tahu keterangan dari Ibu Catherine? Pak, ini ada masalah Pak ya? Jadi boleh dijelasin Pak. Jadi ibu ini datang, kami melaporkan bahwasanya dia ditampar. Bisa, Katanya. tinggal berdiri nih Pak. Oh, itu biar kita selesaikan. Saya Ini, dengar Pak. dulu keterangannya ya. Jadi dia merasa datang ke rumah orang tuanya, ibunya ya khususnya, ditampar oleh adik perempuannya yang namanya Ibu. Saya pengen dengar, tadi saya udah dapat keterangan dari ini. Saya pengen dengar dari keterangan dari pihak Ibu. Bagaimana coba bisa dijelaskan? kenapa saya marah? Coba bayangin aja Pak, kalau malam-malam ditedor-tedor sama yang sertifikat, urusin orang tua
Ini kakak kamu, kakak kamu nih. Iya, tapi nggak gitu caranya Pak. Langsung nanya-nanya sertifikat, ngurusin dulu dong orang tua. Iya benar Pak. Saya juga tinggal di rumah itu Pak. Nggak pernah sekarang kakak datang ke rumah Pak lihat itu. Terus lagian Bapak nunjuk-nunjuk saya, Bapak tahu gimana ceritanya itu. Taruh Bu, taruh. Bapak pas kejadian ada di mana Pak? Saya di kamar Pak. Emang saya dengar sih ada suara-suara kayak orang bergaduh gitu Pak ya. Kejadiannya bagaimana Bu? Ada siapa aja di rumah? Ini cuma saya main aja, ini kakak saya lagi di kamar. Oke. Tiba-tiba ngegedor-gedor nih, malam-malam. Cuma nampak sertifikat ditanyain. Terus? Iya saya. Dia mukul Pak, dia mukul Pak. Bapak Ya ini- Bapak kan nggak ada di situ. Bapak Saya suaminya Pak. Bapak ada nggak di lokasi pas ibu ini menampar? Saya nggak dengar suara Bapak ada di sana Pak. Tadi kamar loh. Saya suaminya, Nah. cerita ke saya. Pak, ini saya bisa ambil. Saya Bapak di luar aja. Bapak nggak bisa kayak gitu. Ini masalah keluarga. Kalau saya pikir ini masalah keluarga. Bapak di luar dulu. Bapak kan orang lain suaminya kan. Tapi orang silakan dulu. Ini Bu ya. Setahu saya 1 bulan benar ibu, ibunya ibu baru meninggal. Iya. Kayaknya kuburan orang tua kalian juga belum kering. Kayaknya nggak pas untuk menanyakan. Dan ibu benar nggak pernah ngurusin orang tuanya. Nggak pernah Pak. Jarang datang. Kenapa? Sibuk Pak. Sibuk. Terus selama ini ibu tinggal di mana? Di rumah saya. Ibu udah punya rumah sendiri. Sudah. Ya apa kabar sama adik-adik ini? Emang hubungannya dulu nggak harmonis ya? Harmonis sih Pak. Tapi karena jalannya aja kerjaan, jadi dari rumah mama, dari rumah adik-adik. Kasian lah adik-adiknya. Iya nggak gitu dong caranya Kak. Masa lu gedor-gedor malam-malam cuma mau nanya sertifikat? Sekarang ibu maunya apa dari kami? Saya cuma mau ini sih Pak, surat sertifikat saya mau amanin aja. Sama saya maksudnya, saya pegang. Nggak saya jual, saya cuma amanin aja di diri saya. Emang pasti lebih aman sama situ? Jadi daripada sama situ, Gini Kak ya. Pak, lihat data Pak ya. Masalah warisan rumah itu tanggung jawab laki-laki Pak. Nggak ada hubungannya sama ini kakak saya Pak. tapi kan saya anak paling tua Pak. Kak, ingat nggak Kak? Kita pakai adat Batak Kak. Kita masih orang Batak Pak. Harus kita junjung nilai adat kita Pak. Nanti saya yang berarti sama kakak sama adik. Ini kalau menurut saya nih, ibu ini kan memang melaporkan ke kami. Ibu sebetulnya sertifikat itu ada di mana sih? Ada mas saya? Ibu pikirannya terlalu jauh mungkin. Iya, emang ada sama adik saya, maksud saya, biar saya amanin diri saya. Oh nggak bisa Kak. Maksud saya, Kakak pikir saya apain tuh sertifikat? Jual? Gadai? Mau diapain? ya enggak sih, mau ngamanin di kakak aja maksudnya. Sekarang ini deh, buat tunjukin. Tapi saya nggak senangnya Pak, saya ditampar sama adik saya, makanya saya lapor ke bapak. Kak, ini adik kakak loh Kak. Kakak ingat nggak? Kakak tuh selalu cuek sama kita Kak. Iya. Kita mau datang ke rumah kakak aja, bawa almarhum ibu aja, kakak bilang sibuk. Emang sibuk apa sih Kak? Gini Pak ya, di adat Batak kita Pak ya, itu saya Pak yang tanggung jawab Pak. Saya laki-lakinya, nggak ada urusannya sama kakak sama adik. Nanti saya yang bandingin mereka. Jadi kalau kakak nanya-nanya seperti itu, tanya saya harusnya, bukan tanya dia. Saya gitu kok, ini dia yang kita tinggal itu supaya aman. Oke. Sekarang kan ibu kalau mau tetap bikin laporan, kami terima. Tapi apakah ibu tega adik kandung ibu satu darah loh? Satu darah. Ya kan ingat dulu masa kecilnya main-main bareng-bareng. Terlaluan kakaknya. Nanti gitulah. Iya sih Pak. Sekarang kalau misalnya sertifikat, maaf nih Bu, sekarang kalau sertifikat itu ada, ibu tetap mau bikin laporan tidak? Saya sih nggak apa-apa, bagi sama adik saya, sertifikat. Yang penting saya yang ditampar, saya kan kakaknya Pak. Ya kan alasan namanya kenapa dulu gitu loh. Kan nggak mungkin orang ujuk-ujuk tiba-tiba ditampar. Pelan-pelan. Sertifikatnya coba bisa ibu tunjukkan tuh. Bisa mau sertifikat kan? Bentar saya ambil dulu. Ya, ya.
aman. Ya, cuman keinginan ibu untuk memegang sertifikat ini, walaupun bapak juga, walaupun ini keluarga dari suku Batak, tapi kita negara hukum Pak. Yang memutuskan itu nanti kalian semua sama-sama punya hak, dan ini tidak akan bisa dijual sama ibu ini pun nggak bisa. Saya tahu harus persetujuan dari kalian bertiga yang punya hak, sama-sama punya hak. Seperti itu Bu ya. Jadi ibu dengan melaporkan ke kami terkait sama tamparan yang dilakukan sama adik ibu, gimana selanjutnya? Oh, Pak, yang saya kan cuma pengen lihat sertifikatnya aja, ada atau enggak. Makanya kalau mau lihat jangan kayak gitu caranya, tiba-tiba gedor-gedor nanya-nanya, orang juga sepandang lah, belum 1 bulan meninggal. Habis dipanggil-panggil dan datang Pak, adik saya gedor-gedor aja pintunya. Oke. Sekarang kan permasalahannya sudah seperti itu. Nih, ibu maunya sertifikat sudah dengan adiknya juga mungkin ya, namanya dia berdua. Nah udahlah, yang ngalah yang waras yang ngalah. Jadi mungkin adik sebagai adik, ibu sebagai adik berkenan untuk minta maaf dengan khilafan emosi yang dulu dilakukan kepada kakaknya. Gimana kira-kira? Bisa? Ya udah Pak. Saya, ibu gimana? Terima ya? Oke. Nanti saya buatkan surat pernyataan bahwasanya surat sertifikat rumah dari almarhum ibu kalian dipegang sama adiknya ya, dan tidak ada penuntutan di lain hari ya. Udah Pak, gini aja, daripada nanti saya gedor-gedor lagi, bikin surat pernyataannya, saya mau kalau misalnya ini nanti taruh di kakak saya aja, jadi saya nggak tiba-tiba gedor-gedor lagi. Kita gedor lagi nanya sertifikat doang. Oke. Tapi kedua belah pihak setuju ya? Setuju ya? Ya udah, silakan, selamat deh. Damai lah, orang satu keluarga kok. Jangan marah-marah, kalian satu darah. Yuk, selamat. Silakan Pak, selamat Pak. Ya, jangan ada keributan lagi. Oke, jadi Bapak Ibu, ini sudah saya buatkan surat pernyataan yang telah kalian berdua sepakati. Ya, mohon dibaca dulu. Silakan. Ya udah bener Pak, begini Pak. Ibu ya, sudah adil ya Bu ya. Silakan ditandatangan. Mudah-mudahan surat pernyataan ini dilaksanakan Bu ya. Jangan sampai terjadi terulang lagi yang pertemuan. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Makasih ya Pak. Silakan. Demikian telah kita saksikan cuplikan video menyelesaikan tugas hukum penyelesaian sengketa yang kami simulasikan untuk menyelesaikan tugas tengah semester mata kuliah hukum penyelesaian sengketa, yang mana mungkin kami melakukan banyak kesalahan. Mohon kiranya dosen pengampu memberikan bimbingan kepada kami dan arahan. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Terima kasih.